minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama sekali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa melaksanakan pembelajaran PAI. Seterusnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak bapak semuanya, pada hari yang baik ini, pada penghulu hari, di hari Jumat yang berkah, kita nanti akan mempelajari tentang tayamum, ya, tentang tayamum. Silakan anak bapak buka buku PAI-nya dan dilihat pada halaman yang ke-57, halaman 57. Di situ ada tentang tayamum. Terlebih dahulu kita buka pembelajaran kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak semuanya, sebelumnya kita sudah mempelajari baik itu di kelas 1 bahwasanya tayamum ini adalah pengganti dari wudhu, ya, pengganti dari wudhu. Kalau seandainya kita tidak bisa berwudhu disebabkan beberapa hal, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, anak bapak semuanya, kita lihat apa saja syarat-syaratnya supaya kita itu dibolehkan bertayamum. Bukan sembarangan orang atau semua orang bisa bertayamum. Harus ada syarat yang didapati ataupun yang ada pada dirinya supaya orang tersebut bisa melaksanakan tayamum. Kalau tidak ada syaratnya ini, nah orang itu tidak bisa melaksanakan tayamum. Dia harus berwudu seperti biasa, ya. Anak bapak semuanya, yang pertama syaratnya itu supaya kita boleh bertayamum karena tidak ada air atau tidak mempunyai air yang cukup untuk berwudu, ya. Air itu sedikit, bahkan tidak cukup untuk melaksanakan wudhu dengan air tersebut, maka kita diperbolehkan bertayamum. Atau contohnya pada musim kemarau panjang, maka sumur ataupun tempat keluarnya air, sungai bisa jadi, atau yang lain, air mata air, apalagi hujan tidak ada, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum, pengganti daripada wudhu supaya kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama, karena tidak ada air. Yang kedua, karena orang tersebut sakit. Sakit yang bagaimana? Apabila dia terkena air atau apabila dia berwudu, maka penyakitnya itu nanti akan bertambah parah, ya, atau semakin menjadi-jadi. Apabila penyakitnya itu terkena air, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, jadi anak bapak semuanya, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat jika tidak bisa berwudu, bertayamum. Itulah anak, saking wajibnya sholat ini untuk kita laksanakan. Yang ketiga adalah karena dalam perjalanan jauh dan sangat sulit mendapatkan air, ya. Perjalanan yang sangat jauh, kalau di Indonesia, bapak rasa biarpun perjalanan jauh, kita sangat mudah untuk mendapatkan air. Di pinggir jalan banyak masjid dan musholla. Namun yang susah itu di daerah yang ada padang pasirnya. Sejauh mungkin padang pasir tidak akan menemukan air. Maka
Nah, dia diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, itu ada 3 syaratnya tadi. Yang pertama, karena tidak ada air. Yang kedua, karena dia sakit apabila terkena air penyakitnya bertambah parah. Yang keempat, karena perjalanan jauh. Nah, itu anak bapak semuanya, jika anak bapak sudah memenuhi satu syarat di antara yang 3 itu, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Selanjutnya, tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum ini sama seperti tata cara berwudu, ya. Yang pertama, anak bapak harus melaksanakan ataupun membaca niat. Niatnya apa? Saya berniat bertayamum karena Allah Ta'ala, ya. Atau saya niat bertayamum untuk melaksanakan sholat pengganti dari wudu karena Allah Ta'ala. Boleh. Yang penting niat kita ada di situ. Yang kedua itu adalah membaca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga, kita letakkan tangan kita di debu, di debu yang bersih dan suci, diletakkan di situ. Baru nanti diginikan untuk menghilangkan serbuk-serbuk pasir yang banyak itu atau debu yang banyak, supaya tidak terlalu banyak kena nanti ke muka kita. Dan yang keempat adalah mengusap muka atau wajah dengan kedua telapak tangan sebanyak 1 kali, ya, sebanyak 1 kali. Nanti kita praktekkan. Yang kedua, mengusap punggung tangan kanan, mengusap punggung tangan kanan. Ini punggungnya begini kan. Terus sampai ke pergelangan tangan dengan telapak tangan kiri sebanyak 1 kali. Seterusnya, yang keenam adalah mengusap punggung tangan kanan sampai ke pergelangan telapak tangan kanan dengan debu sebanyak 1 kali. Ya, artinya seperti ini. Ambil tanah, ditepukkan sekali, baru nanti ditaruh. Tangan kanan di bawah, tangan kanan di atas, tangan kiri di atas. Diginikan, ditarik ke arah. Setelah sampai segini, gini. 1, ya, 1 kali. Coba kita praktekkan. Tangan kiri di atas, nanti ini ditarik ke kiri, yang tangan kanan ditarik ke kanan. Tarik. Posisinya seperti ini, baru nanti tarik. Ya, udah. Coba nanti anak bapak praktekkan di rumah. Dan yang kedua, yang tangan tadi berarti telapak tangan sampai pergelangan tangan, berarti sampai pergelangan tangan kita. Caranya, diambil debu, tepukkan tangan kiri dulu di bawah seperti ini, baru tarik. Nah, baru putar. Setelah sampai di sini, balikkan. Nah, berarti kiri lagi di atas, tarik sampai pergelangan tangan, tarik. Nah, tarik, baru ini pas, ya. Artinya debu yang di tangan kanan, tangan kiri kita itu terpakai keduanya. Kita ulangi. Tarik, mudah. Terus ambil debu, tepukkan tangan kiri di bawah sampai pergelangan tangan, sampai telapak tangan, balik, baru sampai pergelangan tangan, balik lagi. Ya, mudah. Itu cara bertayamum. Seterusnya kita membaca doa setelah bertayamum sama seperti biasa. Yang doa sesudah wudhu kemarin, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Baik, anak bapak semuanya, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah
hal-hal yang membatalkan tayamum sama seperti wudu. Wudu juga ada yang membatalkannya, tayamum juga tentu ada yang membatalkan tayamum. Yang pertama adalah tayamum kita itu batal apabila yang pertama semua hal yang membatalkan wudu itu kita kerjakan. Apa saja kemarin membatalkan wudu? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur atau dari dua jalan. BAB, BAK, dan BA. Seterusnya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Terus apa lagi? Iya, menyentuh kemaluan. Terus tidur nyenyak. Nah, itu adalah hal yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu itu kalau kita kerjakan, nah tayamum kita juga batal. Yang kedua, yang membatalkan wudu yang kedua adalah menemukan air bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air. Nah, yang itu ya, yang poin pertama tadi karena tidak ada air. Dia tidak ada air, bertayamum orang tersebut. Nah, selama dia dalam perjalanan, umpamanya dia menemukan air, maka otomatis tayamumnya itu batal. Dia akan disuruh untuk berwudu. Kalau orang sakit tentu tidak. Dia tadi kalau kena air penyakitnya tambah parah. Ini khusus untuk orang yang tidak menemukan air tadi. Maka tayamumnya akan batal jika dia menemukan air. Nah, Bapak semuanya, bagi orang yang bertayamum karena sakit, apabila dia menemukan air, maka tayamumnya tidak batal disebabkan dia tadi bertayamum karena sakit, bukan karena tidak ada air. Nah, tidak sah bertayamum dengan menggunakan bedak atau tepung. Nah, itu tidak boleh. Nanti anak bapak, ini seperti debu, berarti ini bisa tidak. Dia harus menggunakan debu yang suci. Tayamum itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Umpamanya sholat asar. Nah, masuk dulu waktu sholat asar baru kita bertayamum. Terus satu kali tayamum hanya dapat digunakan untuk satu kali sholat. Umpamanya anak bapak tadi sholat zuhur, bertayamum di sholat zuhur. Berarti nanti di waktu asar anak bapak harus mengganti tayamum lagi, bertayamum yang kedua untuk sholat asar. Nanti masuk waktu sholat maghrib, nah tayamum lagi untuk sholat maghrib, seperti itu seterusnya. Tidak boleh satu kali tayamum untuk dua kali sholat atau lebih. Satu kali tayamum untuk satu sholat. Nah, baik anak bapak semuanya, itulah pelajaran kita tentang tayamum. Silahkan anak bapak praktekkan dulu di rumah cara bertayamum tadi. Setelah berniat, tangan kiri di atas, kanan di bawah, tarik ke arah yang sama, ke arah yang berbeda sesuai dengan kiri ke kiri, kanan ke kanan. Ya. 1, 2, 3. Terus tangannya tadi sampai pergelangan. Balik. Nah, seperti itu ya, baru berdoa. Baik anak bapak semuanya, untuk tugas kita hari ini adalah tentang tamrin. Silakan anak bapak kerjakan tamrin 1 dan 2, dikerjakan di buku agama ya, di buku agama saja. Nanti kalau sudah selesai silakan dipotongkan dikirim ke Pak Anwar. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, dan apabila nanti di suatu masa kita perlu bertayamum, maka kita sudah bisa mempraktekannya sendiri atau melaksanakan tayamum itu tersebut. Anak bapak semuanya, tugasnya tadi ingat dikirim ke WA saja nak ya. Tamrin 1 dan tamrin 2. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.